Selamat datang kembali di sesi Deep Dive kita. Kali ini kita akan bahas tuntas soal Withania somnifera. Mungkin Anda lebih kenal sebagai ashwagandha ya, sering banget disebut-sebut sebagai adaptogen. Betul sekali. Sumber utama kita kali ini adalah sebuah tinjauan komprehensif, review lah ya, dari tahun 2025. Ini ditulis oleh Sprengel dan rekan-rekannya, terbit di jurnal Nutrition and Metabolism. Jurnal yang bagus itu? Iya. Nah, misi kita hari ini buat Anda semua, kita mau bongkar temuan-temuan kunci dari tinjauan ini, gimana sih ashwagandha ini bekerja, manfaat kesehatannya apa aja, terus perannya di olahraga, dan, nah ini penting, soal keamanannya gimana. Yuk kita gali bareng-bareng intisarinya. Siap? Baiklah, mari kita mulai ya. Tinjauan ini tuh menyoroti kenapa ashwagandha ini kok kayaknya makin populer aja gitu. Terutama yang gak heran sih, di tengah gaya hidup kita yang serba cepat, penuh tekanan. Iya, tuntutan zaman sekarang ya. Betul. Banyak banget yang ngelirik ini buat urusan tidur sama ngelola stres. Nah, tinjauan ini coba gali lebih dalam. Gimana sih sebenarnya mekanisme di baliknya? Apa aja dampaknya ke berbagai aspek kesehatan kita? Nah, ini bagian menariknya. Jadi, tinjauan ini memetakan beberapa jalur kerja potensialnya. Yang pertama soal tidur. Ashwagandha ini tampaknya bisa meningkatkan aktivitas GABA. GABA itu apa ya? Mungkin bisa dijelaskan sedikit? Oh iya, GABA itu neurotransmitter, semacam rem alami di otak kita yang fungsinya menenangkan. Nah, ashwagandha ini kayaknya mempengaruhi reseptor GABA juga. Hasilnya apa? Ada perbaikan di kualitas sama kualitas tidur. Oh, jadi tidurnya lebih lelat dan lebih lama gitu? Betul, terutama tidur dalamnya, deep sleep. Dan juga bikin orang lebih cepat terlelap. Dan ini bukan klaim asal-asalan ya, ini didukung sama meta-analisis. Meta-analisis itu gabungan hasil studi ya? Iya, ini gabungan dari 5 studi terkontrol acak, total pesertanya 400 orang, dan hasilnya nunjukin efeknya lebih kuat pada penderita insomnia, terus kalau dosisnya lebih tinggi, di atas 600 mg per hari, sama kalau dipakainya lebih lama, minimal 8 minggu. Menarik. Jadi dosis dan durasi ngaruh ya? Banget. Uniknya lagi nih, rasa seger pas bangun tidur, itu juga katanya membaik. Jadi nggak cuma tidur lelap, tapi bangunnya juga enak. Wah, itu bagus banget sih. Kedua, soal stres dan kortisol. Nah, ashwagandha ini terbukti bisa menurunkan kadar kortisol di pagi hari. Kortisol ini kan penanda biologi stres ya? Hormon stres itu ya? Iya, betul. Penurunan kortisol ini nunjukin ada pengaruh ke sumbu HPA. Itu sistem pengatur respons stres di tubuh kita. Temuan ini sejalan juga sama laporan subjektif dari peserta studi. Mereka merasa tingkat stresnya berkurang, gejala depresi dan kecemasannya membaik, plus kualitas hidupnya juga meningkat. Tapi sebentar, kalau saya nggak salah baca di ringkasan sumber Anda, kayaknya ada juga studi yang hasilnya nggak nemu perbedaan signifikan gitu ya soal pengurangan stres kalau dibanding placebo, walaupun kualitas hidupnya tetap naik sih. Itu gimana penjelasannya? Pertanyaan bagus, iya, tinjauan itu juga nyebutin soal ini. Jadi ada beberapa kemungkinan, bisa jadi efek pengurangan stresnya itu nggak langsung. Misalnya nih ya, stresnya berkurang karena tidurnya jadi lebih baik gara-gara ashwagandha. Kan kalau tidur enak, mood juga biasanya lebih baik, stres berkurang. Oh, jadi efek samping positif dari tidur yang membaik gitu ya? Bisa jadi. Atau kemungkinan lain, ada juga interaksi langsung dari senyawa aktif di ashwagandha, misalnya yang terkenal itu witaferin A. Langsung ke reseptor hormon stresnya, reseptor glukokortikoid. Jadi ada beberapa jalur lah yang mungkin bekerja di sini, nggak cuma satu. Oke, masuk akal. Nah, tinjauan ini juga nyimpulin ada potensi peningkatan kadar testosteron pada pria dewasa, termasuk juga mereka yang rutin latihan beban. Wah, ini pasti banyak yang tertarik nih. Hehehe, iya. Ini mungkin ada kaitannya sama pengaturan sumbu HPA yang lebih baik tadi, kualitas tidur yang membaik, atau bisa juga karena berkurangnya peradangan dan stres oksidatif di tubuh. Nah, ngomongin stres oksidatif dan peradangan, studi di level sel dan hewan memang nunjukin ada efek perlindungan sel gitu, terus antioksidan internal tubuh juga meningkat. Itu di lab ya? Kalau di manusia gimana? Di manusia, ada beberapa studi juga yang ngelaporin status antioksidannya membaik. Terus penanda peradangan kayak NF-kappa B itu turun. Tapi, nah ini, gimana persisnya semua mekanisme ini?
tidur, stres, hormon, peradangan saling terkait satu sama lain itu yang masih perlu digali lebih dalam lagi sih. Belum sepenuhnya jelas petanya. Oke. Jadi mekanismenya cukup kompleks ya, banyak faktor yang terlibat. Nah, setelah kita paham sedikit cara kerjanya, pertanyaan selanjutnya yang logis banget buat pendengar kita, gimana nih beneran ngebantu dalam aktivitas sehari-hari? Misalnya nih pas olahraga atau buat ngatur berat badan. Ada efeknya nggak ke situ? Ada, dan ini juga dibahas di tinjauan. Untuk performa olahraga, tinjauan ini merangkum dari meta-analisis sebelumnya. Hasilnya nunjukin ada potensi peningkatan di kekuatan otot, terus power, Power itu kayak kemampuan ledak gitu ya? pas bench press, atau lompat vertikal gitu. Selain itu, kapasitas aerobik atau VO2 max juga bisa meningkat. VO2 max ini ukuran seberapa efisien tubuh kita pakai oksigen pas olahraga. Oh, jadi daya tahan juga bisa membaik. Betul. Dan juga dilaporkan bisa mengurangi rasa lelah otot. Tapi, nah ini ada tapinya, perlu dicatat juga, jumlah penelitiannya, apalagi yang fokus ke atlet yang udah sangat terlatih, itu masih terbatas. Jadi perlu lebih banyak studi lagi di populasi atlet elit. Oke. Terus kalau soal komposisi tubuh gimana? Bisa bantu bentuk badan gitu nggak sih? Kan banyak yang ngejar itu juga. Nah, soal komposisi tubuh, tampaknya ada potensi ke arah sana juga. Terutama kalau dikombinasikan sama latihan kekuatan ya. Beberapa studi nunjukin ada dukungan untuk perubahan positif. Kayak peningkatan massa otot sama penurunan lemak tubuh. Wah, menarik. Kok bisa gitu ya? Kemungkinan besar ini efek gabungan dari beberapa hal yang udah kita bahas tadi. Tidur yang lebih baik, regulasi kortisol yang lebih stabil, mungkin juga karena peningkatan testosteron pada pria, jadi saling terkait. Masuk akal sih kalau gitu. Ada juga data awal dari studi hewan tentang peningkatan pengeluaran energi. Tapi ini kita harus hati-hati banget ya kalau mau langsung diterjemahin ke manusia, belum tentu sama persis. Terus ada juga data dari uji coba pada manusia yang nunjukin bisa ngurangin food cravings atau keinginan makan berlebih, terutama pas lagi stres. Oh, jadi bisa bantu ngontrol nafsu makan pas stres juga ya? Ada indikasi ke arah sana, iya. Nah, selain itu, ada efek klinis lain juga yang cukup menjanjikan yang dibahas tinjauan ini. Pada kesuburan pria, ini buktinya lumayan kuat loh. Ada laporan peningkatan jumlah sperma, volume, pergerakannya, motilitas, sama kadar testosteron juga. Wow, signifikan ya buat pria. Kalau buat wanita? Untuk wanita, studinya memang lebih sedikit, tapi ada indikasi potensi untuk perbaikan fungsi seksual juga. Perlu riset lebih lanjut pastinya. Terus, untuk kecemasan. Sebuah tinjauan sistematis, ini jenis studi yang ngumpulin dan analisis banyak studi berkualitas, nemuin kalau ashwagandha ini secara signifikan bisa ngurangin skor kecemasan dibanding placebo. Dosis efektifnya bervariasi sih, antara 125 sampai 1000 mg per hari. Oke, jadi buat cemas juga ada harapan ya? Iya. Terus di area kesehatan metabolik. Ada potensi manfaat buat bantu nurunin berat badan, ngontrol gula darah, baik gula darah puasa maupun HbA1c. Itu penanda rata-rata gula darah 3 bulan terakhir. Sama profil lemak darah, kayak kolesterol total dan LDL. Tapi, nah ini penting diingat, banyak data di area ini masih praklinis. Praklinis itu maksudnya? Hewan, belum sepenuhnya terbukti di uji klinis skala besar pada manusia. Jadi masih tahap awal lah. Terakhir, terkait penuaan dan kognisi. Ada satu studi pada pria paruh baya yang kelebihan berat badan, itu nunjukin peningkatan hormon DEAS sama testosteron. Tapi anehnya rasa lelah atau vitalitas subjektifnya nggak berubah signifikan. Agak campur aduk ya hasilnya. Konsumsi. Oke, jadi potensinya ini banyak banget ya, dari tidur, stres, olahraga, hormon, kesuburan, sampai mungkin kognisi juga. Tapi pertanyaan paling krusial nih buat pendengar kita, ini aman nggak sih dikonsumsi? Itu pertanyaan yang sangat penting. Secara umum, kalau kita lihat dari studi-studi yang ditinjau ini, yang dosisnya umumnya berkisar 300-600 mg ekstrak akar per hari, durasinya 8-12 minggu, kesimpulannya ashwagandha ini tampaknya aman dan bisa ditoleransi dengan baik oleh tubuh. Artinya efek sampingnya minimal gitu. Iya. Efek samping serius itu jarang banget dilaporkan. Kalaupun ada, biasanya ringan. Kayak rasa ngantuk sedikit, atau gangguan pencernaan ringan. Dan seringnya, kejadian efek samping ringan ini nggak beda jauh kok sama kelompok yang dapat placebo atau pil kosong. Kedengarannya cukup melegakan ya. Tapi apakah ada catatan khusus? Kayak tapinya gitu. Ada.
Dan ini penting banget buat dicatat. Tinjauan ini secara spesifik nyebutin ada 6 kasus cedera hati yang terdokumentasi yang dikaitkan sama konsumsi ashwagandha. Dosisnya di kasus-kasus itu antara 450 sampai 1350 mg per hari. Wah, cedera hati. Serius dong? Memang terdengar serius, tapi kabar baiknya, di semua 6 kasus itu, kondisi hatinya pulih kembali setelah mereka berhenti konsumsi suplemennya. Jadi sifatnya reversible. Dan perlu dicatat juga, studi-studi klinis lain yang lebih besar umumnya nggak nemuin perubahan signifikan pada penanda toksisitas hati. Jadi gimana menyikapinya? Artinya, kita tetap perlu hati-hati. Terutama kalau mau pakai dosis tinggi atau untuk jangka waktu yang sangat panjang. Ini nunjukin kalau kita jelas butuh lebih banyak data keamanan lagi, terutama untuk penggunaan jangka panjang. Jadi, kehati-hatian tetap nomor 1. Oke, paham. Jadi kesimpulannya nih ya, dari tinjauan Sprengel dan rekan-rekannya ini, ashwagandha itu kesannya kayak suplemen yang menjanjikan banget ya. Potensi manfaatnya luas dan menarik, didukung riset yang juga terus berkembang. Mulai dari tidur, stres, performa fisik, sampai kesuburan. Benar sekali. Gambaran umumnya memang positif dan menjanjikan. Tapi, tinjauan ini juga jujur mengakui satu hal penting. Kita tuh belum sepenuhnya paham mekanisme mana yang jadi pemain utama dan gimana persisnya semua efek itu bekerja sama. Masih ada puzzle yang belum lengkap. Jadi masih ada misterinya ya? Iya. Dan ini menyisakan satu pertanyaan menarik, mungkin buat Anda renungkan lebih lanjut setelah ini. Seberapa besar sih manfaat yang mungkin Anda rasakan nanti, misalnya mood jadi lebih baik atau energi nambah, itu beneran efek langsung dari senyawa aktif ashwagandha itu sendiri? Atau, seberapa besar itu cuma efek sampingan atau konsekuensi tidak langsung dari, katakanlah, tidur yang jadi lebih nyenyak dan tingkat stres yang lebih rendah? Wah, pertanyaan bagus itu. Iya kan? Jadi, mana yang efek primer, mana yang sekunder? Sebuah pemikiran aja sih untuk Anda eksplorasi sendiri selanjutnya.